Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Dwi Wisnu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang novel yang paling berkesan menurut saya, yaitu novel SK2H atau Sepasang Kaos Kaki Hitam. Novel ini dikarang oleh Aryadi Ginting, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo yang berhalaman 248 halaman. Tahun pencetakan novel ini ialah tahun 2017. Ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, Sepasang Kaos Kaki Hitam merupakan novel yang diangkat dari thread penggunaan Kaskus dengan user Punjaga Lama. Pemilik akun tersebut merupakan Aryadi Ginting. Thread yang ditulisnya sempat menggemparkan forum Kaskus yang merupakan salah satu forum diskusi dalam jaringan terbesar di Indonesia. Thread SK2H pertama kali ditulis Arya Ginting pada tahun 2010 dan tamat di tahun 2011, di mana mulai banyak tawaran dari penerbit mayor dan minor untuk mencetak novel ini dengan alasan tidak ingin mengkomersilkan tulisannya dan hanya ingin berbagi cerita. Aryadi Ginting menolak semua tawaran pencetakan novelnya. Pada tahun 2012 Aryadi Ginting kembali menulis ulang cerita SK2H akibat adanya perubahan domain besar-besaran pada Kaskus yang mengakibatkan semua postingan terdahulu akan terhapus. Aryadi Ginting menulis ulang SK2H dalam bentuk PDF untuk diunduh pembaca secara gratis. Di tahun 2013 cerita SK2H benar-benar booming, di mana banyak penerbit yang kembali ingin mencetaknya. Pembaca yang semakin ingin tahu kehidupan asli tokoh dalam cerita SK2H, hal ini menjadikan Aryadi vakum selama 3 tahun dari forum Kaskus dan sosial media. Barulah pada tahun 2017 novel SK2H resmi dirilis dalam bentuk cetak agar hak cipta tetap atas nama Aryadi Ginting. Karena selama vakumnya Aryadi, telah banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan tulisannya. Sepasang Kaos Kaki Hitam menceritakan tentang persahabatan, percintaan, dan motivasi antara Ari dan Mevali. Berlatarkan sebuah kos di Karawang, Jawa Barat. Novel ini menjadi sangat menarik karena latar belakang sosok Meva yang kelam dan upayanya sembuh dari penyakit suka menyakiti dirinya atau self-injury. Dengan bantuan Ari, perbedaan agama di antara Ari dan Meva juga cukup menarik perhatian. Akhir cerita yang tidak sesuai ekspektasi pembaca menjadikan novel ini cukup melekat di hati pembacanya. Setelah bertahun-tahun, Ari tidak sanggup mengungkapkan perasaannya pada Meva hingga mereka berpisah dan dipertemukan kembali ketika keduanya telah menikah dan mempunyai anak. Ya, cerita dimulai ketika Ari merantau untuk bekerja di Kalimantan ke Karawang. Ia menempati sebuah petak kamar kos di daerah Karawang. Ia kerap kali melihat wanita berambut panjang dan berkaos kaki hitam duduk di depan pintu sebelah kamarnya. Wanita itu membuat Ari penasaran, membuatnya mendatangi Indra yang bertempat di sebelah kanannya. Namun Indra mengatakan tidak pernah ada wanita tinggal di sana karena kamar itu sudah lama kosong. Hingga pada suatu hari, Ari dan Indra mendapati darah mengalir dari bawah pintu kamar kosong itu.
Setelah menjungkil jendela, mereka menemukan sosok wanita telah bersimbah darah di dalam kamar mandi kecil kamar itu. Kakinya penuh dengan sayatan yang mengerikan. Kamar wanita itu sangat remang dan kotor, dengan bercak darah di mana-mana, serta bau anyar yang sangat menyengat. Ketika dokter didatangkan, ia menjelaskan Meva mengidap penyakit self-injury, di mana dorongan untuk menyakiti diri sendiri ketika dalam keadaan depresi tingkat tinggi. Semenjak Ari dan Indra menolong Meva, wanita itu mulai terbuka kepada mereka berdua, khususnya terhadap Ari. Meva bercerita, ia selalu menggunakan kaos kaki hitam panjang untuk menutupi luka-luka di kakinya akibat sayatan-sayatan yang dilakukannya ketika banyak pikiran. Meva menyakiti dirinya sendiri semenjak berhasil kabur dari ayah kandungnya, yang merupakan pria kebangsaan asing. Ayahnya seorang penganut Kristen sesat. Istrinya boleh disetubuhi sesama jemaat seks. Jadi, ia sering melihat ibunya diperkosa dan disiksa secara bergantian. Suatu ketika, Meva dan ibunya berhasil melarikan diri karena ibunya tidak rela ketika Meva akan diperkosa rame-rame pula. Ketika pulang ke Padang, keluarga neneknya menolak kehadiran Meva dan ibunya karena dulunya ibu Meva menikah tanpa restu. Akibat tidak tega, neneknya memberikan rumah peninggalan untuk ditempati oleh Meva dan ibunya di kota yang berbeda. Akibat banyaknya tekanan, ibunya mulai menjadi gila. Ketika itulah neneknya mulai tinggal bersama mereka. Ibunya gila selama bertahun-tahun. Meva pindah ke Karawang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun ia tidak mempunyai teman dan perkuliahannya terbengkalai. Saat kami disakiti, Tuhan diam. Bukan karena enggak peduli, tapi Dia ingin melihat kami kuat, ucap Meva kala itu. Semakin lama kedekatan Ari dengan Meva menimbulkan perasaan-perasaan lebih dari sahabat. Seiringnya Ari memotivasi Meva menggunakan perumpamaan-perumpamaan, sesuatu hal menjadikan motivasi itu melekat di hati Meva. Ketika ibu Meva meninggal, Meva kembali menyakiti dirinya sendiri. Disinilah Ari kembali memberikan dorongan pada Meva. Begitu pula saat ibu Ari meninggal, yang membuat Ari tenggelam di dunia gelap. Meva memberikan dorongan agar Ari kembali bersemangat menjalani kehidupan dan tidak mabuk-mabukan. Ketika Ari tidak bisa lagi membendung perasaannya pada Meva, ia memutuskan mempacari teman kantornya karena tidak sanggup mengungkapkan perasaannya pada Meva, menjadikan hubungannya dengan Meva sedikit merenggang. Ketika Ari akan dipindah tugas ke Jepang, ia memilih tetap berada di Karawang agar tetap bersama Meva. Tanpa terduga, kekasih Ari meninggal dunia akibat kecelakaan, membuatnya terpukul hebat, walaupun perasaan cintanya tidak sedalam cintanya kepada Meva. Ketika itulah peran Meva dan Indra berhasil mengembalikan Ari ke kehidupan semula. Cerita berakhir ketika Meva berhasil wisuda dan memutuskan untuk pindah dari kota Karawang untuk mengejar cita-citanya. Semenjak Meva pindah, ada hal yang hilang dari diri Ari. Dia sering mengutuki dirinya akibat tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ari menjadi lebih pendiam dan pemurung. Hingga suatu hari, Tuhan kembali mempertemukan Meva dan Ari di salah satu kantor stasiun televisi swasta. Setelah bertahun-tahun berpisah, keduanya saling berpelukan, menumpahkan kesedihan dan kerinduan. Keduanya telah berkeluarga dan memutuskan untuk tidak mengungkit perasaan di masa lalu agar tidak menyakiti masing-masing pasangannya. Ya, baik, itulah sedikit cerita dari novel yang cukup berkesan dari saya. Saya pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.